BYD Atto One, dan ini adalah pertama kalinya saya akan mengendarai salah satu mobil listrik termurah dan proper dari BYD. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Jadi saya sudah pernah bikin video first impressionnya BYD Atto One pada saat di Gias 2025. Tapi saya belum pernah punya kesempatan buat nyetir langsung. Karena pada saat acara media test drive, pada saat tersedianya mobil tes, itu kebetulan saya lagi nggak bisa. Jadi teman-teman lain di Auto Driver yang mengerjakan. Nah, sekarang akhirnya saya dapat kesempatan untuk pertama kali nyoba mobil ini, supaya saya bisa memberitahukan ke Anda apa yang saya rasakan dari mobil ini, bagaimana impresi saya ketika mengendarai mobil yang harganya mulai dari 195 juta rupiah ini. Dan ini mobil dipinjamkan oleh Auto Project. Jadi Auto Project ini baru sekali, mobilnya baru 200 km jalan, jadi benar-benar grass. Tapi karena ini mobilnya milik Auto Project, sudah pasti ada sejumlah hal yang ditambahkan di sini yang bikin mobilnya menjadi auto keren dan lebih fungsional. Tapi itu nanti kita akan lihat apa saja yang bisa membuat Atto One ini lebih fungsional dan lebih keren lagi. Tapi sekarang saya mau rasakan dulu bagaimana impresi berkendara dari BYD Atto One. Sedikit kilas balik tentang Atto One. Jadi kalau di beberapa negara lain mobil ini namanya BYD Seagull, tapi Indonesia memutuskan memakai Atto One. Jadi seperti adiknya Atto 3, artinya mereka memasukkan mobil ini kategorinya ke crossover atau SUV. Dan memang mobil ini agak tinggi ya, walaupun ini seperti city car, tapi dia ground clearance-nya lumayan tinggi. Yang mana itu bagus, artinya kita nggak perlu takut kalau misalnya ke jalan-jalan yang agak rusak. Nah, mobil ini pada saat pertama kali dijual mengejutkan orang karena harganya itu di 195 juta rupiah untuk yang tipe standar. Itu baterainya di 30 kWh yang bisa melajukan mobil ini sejauh 300 km. Dan untuk tipe yang termahalnya seperti yang saya pakai ini, tipe yang dynamic, itu bisa mencapai 380 km range-nya karena baterainya 38,8 kWh, yang mana bagus untuk mobil yang seukuran ini. Mobil ini rivalnya itu adalah Wuling REV, kemudian ada VinFast VF3. Tapi mereka semua tenaganya tuh cuma di 40-an HP. Sedangkan mobil ini punya tenaga sampai 74 HP. Jadi dia yang paling besar tenaganya di antara rival-rivalnya. Nah, sekarang langsung aja kita coba bagaimana rasa akselerasinya. Kita masukin sport mode, kita matiin AC, kita gaspol. Torsinya cukup kuat di bawah, tapi setelah 60 km per jam tenaganya biasa saja. Jadi ya lebih kencang dibandingkan VinFast, dibandingkan REV, tapi nggak yang segitu jauhnya juga. Nah, saya sudah melakukan pengetesan akselerasi 0 sampai 100 km per jam. Diklaim oleh BYD kan 13 detik, tapi ternyata hasilnya adalah 16 detik, 16,0. Kadang-kadang bisa 15,9, 15,8, tapi kira-kira di kisaran 16,0 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Ya, sebagai perbandingan kalau Wuling REV itu sekitar 19 detikan, 19-20 detik ya. Jadi nggak terlalu beda jauh. Kemudian yang kencang itu adalah akselerasi awal. 0 sampai 50 itu hanya di 4 detikan, 4,9 detik. Jadi itu cukup terasa tenaganya di bawah 60 km per jam, tapi di atas itu ya biasa aja. Tapi ini tenaganya ada terus dan dia bisa top speednya di atas 100 km per jam.
Kalau Wuling REV kan dibatasin di 100 km per jam. Nah, buat bantingannya sendiri, ini mobil enteng. Maksudnya walaupun listrik kan, tapi baterainya nggak gede dan dia masuknya city car. Nah, itu agak sulit merancang suspensi untuk mobil sekecil ini. Karena kalau dia dibikin empuk untuk satu orang yang berkendara seperti saya, nanti begitu dipakai 4 orang, dia jadi terlalu lemah. Tapi kalau misalnya dibikin yang kuat buat 4 orang, ketika dipakai sendiri dia jadi keras. Nah, ini yang saya rasakan ketika dipakai sendiri seperti ini, dia bantingannya normal lah. Nggak bisa dibilang empuk sekali, dia nggak bisa dibilang keras sekali. Handlingnya bagus. Jadi handlingnya cukup lincah. Dan mobil ini punya bantingan yang masih bisa dibilang cukup nyaman, walaupun bukan yang nyaman sekali kalau dikendarai sendiri. Tapi kalau dipakai bertiga atau berempat pasti akan lebih nyaman. Posisi nyetirnya cukup enak karena dia setirnya bisa tilt dan teleskopik. Kemudian rasa megang setirnya ini juga cukup premium ya. Mengingat mobil ini harganya hanya 200 juta kecil, jadi ini rasa premium. Dan masih ada soft material di interiornya. Bikin mobil ini murah, tapi nggak terasa murahan. Dan ketika kita berjalan 80 juga terasa stabil mobilnya. Kebisingannya juga minimal. Proper lah nih untuk mobil sekecil ini. Satu yang saya selalu suka dari BYD ya, mereka itu nggak 100% tombol tuh dipindahkan ke layar. Masih banyak sekali tombol-tombol fisik yang ada di luar. Spion, kemudian ini di konsol tengah ini ada buat pengaturan AC, kemudian auto hold. Ya ada sejumlah tombol-tombol yang masih dikeluarkan, jadi pengoperasiannya itu nggak sulit. Mobil ini juga udah pakai cruise control, walaupun cruise control belum adaptif ya, belum ada fitur radar, tapi ya udah sangat membantu kalau misalnya kita ke luar kota. Walaupun sebenarnya mobil ini nggak begitu cocok dipakai keluar kota, karena ya range-nya walaupun 380 km itu pas-pasan lah, nggak akan terlalu menyenangkan bawa mobil ini ke luar kota. Nah, bicara range, kalau dia 380 km dari baterai yang 38,8 kWh, anggap rata-ratanya artinya sekitar hampir 10 km per kWh. Sedangkan 1 kWh kalau kita ngecas di rumah itu harganya cuma Rp1.600, itu belum termasuk diskon. Artinya per kilometer mobil ini cuma Rp160 biayanya. Murah sekali. Overall, mobil ini memang sudah sesuai ekspektasi, nggak bisa komplain banyak, harganya cuma 200-an tapi mendapatkan mobil yang cukup proper. Dan ya dibandingkan para rivalnya seperti REV dan Finfast VF3, dia punya 4 pintu, jadi kepraktisannya juga lebih mudah. Tinggal sekarang kita lihat apa saja item yang bisa membuat Atto1 Anda, atau kalau misalnya Anda sudah pesan Atto1 nantinya, bisa lebih keren, fungsional, dan nyaman. Yes, jadi sekarang kita udah parkir di distrik otomotif. Ini tempat garasi saya juga, garasi saya di sana. Ini enak banget tempatnya. Suasananya tuh damai, terus di sini semuanya lingkungannya itu lingkungan otomotif semua. Oke, jadi sedikit mengulang, rasa berkendara mobil ini sesuai dengan ekspektasi, nggak bisa komplain untuk harganya, walaupun akselerasinya di bawah ekspektasi saya. Ya di bawah klaimnya juga, klaimnya 13 detik, ternyata nggak sekencang itu di 16 detik. Tapi it's okay, karena ya siapa yang pakai mobil ini buat trek-trekan. Tapi yang jelas, banyak orang membeli mobil ini untuk daily commute, untuk transportasi harian. Nah, ini mobil punya auto project, dan walaupun kelihatannya simpel, tapi sebenarnya ini sudah dijejali oleh aksesoris auto project yang bukan hanya menambah keren tampilan, tapi juga fungsional dan menambah kenyamanan. Kita mulai dari
luar dulu. Ini, Anda bisa lihat, ini tadinya itu bolong seperti di depan seperti ini nih. Nah, hanya kuning ini. Ini fungsinya apa? Ini adalah reflektor. Jadi ini bisa memantulkan sinar ketika ada mobil dari samping. Jadi kalau ada mobil dari samping malam-malam dia bisa lebih jelas melihat mobil ini karena ini reflektor memantulkan cahaya. Ini sekarang Auto Project baru menyelesaikan yang belakangnya, tapi rencananya ke depannya ini yang depan juga bisa diisi oleh reflektor. Kalau reflektor seperti ini di Amerika sudah wajib, tapi kalau di negara kita belum wajib. Tapi kalau Anda ingin menambah unsur keselamatan, Anda bisa memasangkan reflektor seperti ini. Kemudian, nah ini blending banget ya sama mobilnya, padahal ini adalah aksesoris Auto Project. Ini adalah cover untuk menghindari cat mobil itu tergores oleh kuku kita, karena kan kita ngambil tuasnya kan seperti ini. Nah ini lama-lama tuh bisa banyak sekali goresan di sini yang butuh dipoles lagi supaya bagus lagi. Nah kalau ini udah dipasangkan covernya, dan covernya ini blending warnanya dengan mobilnya karena dia hitam, piano black di sini. Kemudian di sini juga ada untuk mencegah benturan, misalnya Anda membuka ke samping, di sini ada tembok, tek, nah dia akan ketahan, akan menjaga cat mobil Anda. Satu lagi yang menarik adalah Etowan dalam kondisi standar itu spionnya tidak retractable elektrik. Jadi Anda harus melipat sendiri, dan ini bisa merepotkan kalau misalnya Anda lewat jalan sempit, kemudian ada mobil berpapasan, Anda harus membuka jendela dulu untuk melipat spion. Kalau yang di kanan mungkin masih nggak terlalu susah, tapi kalau yang di kiri kan jauh sekali. Atau Anda ingin parkir, Anda ingin ini terlipat. Nah sekarang di sini Auto Project sudah memasang electric retractable rear view mirror. Jadi udah mudah sekarang, dan ini lihat dong. Tombolnya ini pas sekali dengan tombol yang sisa yang ada di Etowan. Jadi kita tinggal pencet seperti ini. Dan motornya juga bunyinya halus. Ada satu lagi yang nggak kelihatan. Bagasinya ya, mobil listrik harga 200 jutaan kecil, masa iya sih pakai pakai electric tailgate? Ya enggak lah, pasti kan biasa. Tapi kalau di mobil ini sudah electric tailgate, dan ini bunyi motornya juga halus. Jadi di sini juga ada buat penutupnya, ini rapi sekali dipasangnya di sini. Jadi udah seperti mobil premium. Nah, sekarang kita ke dalam. Anda bisa lihat ini interiornya sudah ada sejumlah perubahan. Yang jelas sekarang ada aksen-aksen dengan motif carbon fiber di sini. Di sini, di sini. Ini adalah aksesoris Auto Project yang benar-benar dedicated untuk Etowan. Jadi Auto Project itu memiliki memang produk-produk yang spesifik untuk salah satu mobil. Dan di dalam kabin Etowan ini, selain yang dedicated untuk Etowan, juga ada yang essentials. Essentials itu artinya universal buat semua mobil. Kita lihat dulu yang dedicated, ada panel-panel di interiornya. Jadi dia bukan hanya menambah keren, tapi juga menjaga supaya panel interior standarnya itu nggak kegores-gores. Kemudian, nah ini juga salah satu favorit saya, phone holder dari Auto Project. Ini bisa panjang sekali lengannya, dan ini kuat sekali. Jadi kalau misalnya kita mau naruh handphone, itu tinggal set di sini, terus habis itu dijepit dan dia udah kuat di situ. Kemudian hal berikutnya adalah ini adalah cup holder standarnya dari BYD Etowan. Ada 2 buah cup holder. Cuman cup holder ini ya cup holder biasa. Nah gimana kalau misalnya kita pengen nambah cup holder, atau kita pengen minuman kita itu bisa lebih lama dinginnya. Nah itu kan harus diletakkan persis di depan panel AC. Nah ini udah ada di sebelah kiri. Ini bisa meletakkan minuman di sini di depan AC, dan di kanan juga sudah ada. Jadi minuman kita itu lebih lama terjaga dinginnya. Dan di samping cup holdernya ini juga ada tempat penyimpanan buat barang-barang kecil yang kita mau
pasang. Kemudian ini kan ada gap nih di tempat duduk ya. Pernah nggak sih nyebelin banget kita kejatuhan sesuatu atau bahkan handphone kita jatuh dan masuk ke kolong kursi? Itu susah banget ngambilnya. Nah, makanya di sini ada gap fillernya. Ini masuk ke sini nih. Dia bisa masuk ke sini. Nah, seperti ini. Dia bisa di kiri dan dia juga bisa di kanan. Nah, dengan begitu bukan hanya kita terhindar dari barang-barang kita jatuh ke celah itu, tapi juga kita bisa menyimpan handphone juga semua di sini, barang-barang yang tidak terlalu besar. Seat gap filler ini juga bisa menjadi meja yang berguna untuk menaruh makanan atau sesuatu ketika Anda parkir. Di sini juga ada opsi juga kalau misalnya Anda mau menambah cup holders, ini bagian bawah, ini juga dedicated buat Etowan. Ini ada seperti organizernya ya, jadi dia bisa buat menyimpan banyak barang-barang, termasuk juga ada 2 buah cup holder di sini. Dan ini sudah juga memiliki ini port buat charger 12 volt. Jadi 12 volt kan di mobil ini hanya 1. Ini dimasukkan ke charger 12 volt itu jadi bisa ada 4 untuk bermacam-macam. Ini kita bisa buat gadget kita. Kemudian ini juga bisa buat sistem spionnya. Karena spionnya juga diganti. Jadi ini adalah spion yang menggunakan kamera. Nah, ini berfungsi kalau misalnya Anda bagian belakang itu disesaki penumpang dan Anda susah ngeliat ke belakang, apalagi jendela kaca belakang Etowan ini kan juga nggak terlalu besar. Nah, ini kita bisa pakai spion elektrik ini karena dia ada kamera di belakang, dan spion elektrik ini juga terintegrasi dengan dashcam. Nah, ini ada dashcam yang merekam ke depan dan ke belakang, dan Anda bisa merekord perjalanan Anda bisa merekam perjalanan Anda di layar ini. Ini juga dari Auto Project. Kemudian ini di bagian samping, ini juga ada karet buat melindungi material standar mobil ini, karena di sini itu materialnya ada yang plastik keras dan ada yang soft material juga. Kalau keseringan tangan kita ke sini juga lama-lama dia bisa gores, dan ini plastiknya keras. Jadi kalau kita ada barang-barang yang keras juga itu bisa berbunyi di sini. Tapi kalau dengan ini dia soft. Kita letakkan ke sini, barang-barang tuh lebih silent di sini, dan ini juga bisa melindungi material standarnya. Nah, satu lagi. Ini Anda bisa lihat nih ada dudukan. Jadi ini adalah cushion untuk leher kita. Yang dia bahannya itu ada memorinya. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan bentuk leher kita. Nah, kenapa nggak saya pasang? Karena kalau saya lebih pas dengan posisi standarnya. Tapi postur orang itu berbeda-beda. Dan preferensi tiap orang itu berbeda-beda. Nah, buat Anda yang kurang nyaman, karena kan ini headrestnya nggak bisa diatur nih. Headrestnya nggak bisa maju mundur gitu ya. Kadang-kadang ada yang kurang pas. Nah, ini di sini ada cushion. Nah, ini masanya juga gampang. Karena ini udah ada relnya dan ada kayak pedal shift ini. Kita tinggal pasin ke situ. Nah, udah seperti ini, udah kepasang, kita bisa atur tingginya nih. Tuh. Nah. Dan di sini leher Anda tersangga dengan sangat nyaman. Anda bisa atur tinggi rendahnya sesuai dengan preferensi. Nah, kemudian ada satu lagi, ini keren banget. Jadi ini adalah layar entertainment systemnya dari BYD Etowan, layar standar. Tapi modenya sekarang sudah berbeda. Anda bisa akses Netflix, Anda bisa akses YouTube, Amazon Prime di sini, dan Anda bisa tethering dari handphone Anda. Anda sudah bisa menikmati hiburan dan video di dalam mobil karena sudah dilengkapi Android Box dari Auto Project. Ini ukurannya kecil sekali, pemasangannya juga mudah, dan membuat entertainment system di BYD Etowan Anda itu naik level. Nah, terus ada ini tapi di sebelah kiri, jadi saya harus ke sana. Nah, ini di mekanisme pengait pintu ini ditambahkan karet di sini. Ini fungsinya supaya suara buka tutup pintu itu makin teredam. Nah, jadi lebih premium suaranya. Sini ada pelindungnya. Nah, di bagian belakang ini yang keren. Nah, buat Anda yang mungkin nggak butuh
bawa 5 penumpang, ini bisa dijadikan individual seat di belakang. Dan di tengahnya ini ada lemari pendingin, ada refrigerator dari Auto Project. Dan ini dingin sekali. Ini dingin bisa sampai 5 derajat dan dia juga fungsinya bisa jadi pemanas sampai 60 derajat. Dan di depannya ada 2 buah cup holder. Sekarang kan standarnya si Etowan ini dia nggak ada cup holders di belakang. Bahkan di armrest juga nggak ada. Jadi ini bisa berfungsi sebagai armrest. Anda bisa meletakkan handphone atau barang apapun di sini. Ada cup holders dan ada pendingin. Dan ini dia dikunci oleh seat belt tengah. Jadi dia masih fleksibel tapi dia nggak bisa kemana-mana karena dikunci oleh safety belt. Dan mendapatkan listriknya dari 12 volt di depan yang dipasang di bawah karpet. Ini asik banget sih. Ini muatnya lumayan ini loh. Muatnya tuh lumayan gede. Ini kalau minuman kaleng mungkin bisa 7 atau 8 minuman kaleng ini di sini. Dan habis itu di sini juga masih ditambah cup holders yang diletakkan ini menyatu dengan konsol tengah. Terus di bawah dari konsol ini ada tempat sampah dari Auto Project juga yang bentuknya juga sudah disesuaikan dengan Etowan. Jadi Anda bisa membuang sampah ke sini, Anda juga bisa membersihkannya dengan mudah. Nah, kemudian di depan saya ini adalah sandaran yang nyambung dengan tadi neck cushion ini, bantalan buat leher. Nah, ini juga punya fungsi yang banyak di sini. Anda bisa taruh gadget Anda di sini, tablet atau handphone buat nonton di sini, dan Anda juga punya gantungan untuk menggantung sesuatu di sini. Nah, kalau Anda nggak pasangnya seperti ini, Anda juga bisa pasang yang hanya untuk gantungan saja. Nah, seperti ini gantungan. Dan semuanya tuh rapih masuk ke dudukan standar kursi dari Etowan. Dan last but not least, ini adalah karpetnya. Sudah menggunakan karpet Max Mat yang bukan hanya terlihat lebih mewah, tapi juga ini kuat dan mudah untuk dibersihkan. Dan Max Mat ini bukan hanya di dalam kabin, tapi juga sampai ke bagasinya. Wah, mewah kan kelihatannya. Nah, ini juga fungsinya kalau misalnya Anda nggak ada lemari es tadi, Anda lipat mau bawa barang, ini juga akan melindungi ini material standar dari mobilnya. Dan di sini di bawah, di sini ada trunk organizer. Jadi bagasi itu Anda ada partisi-partisinya, Anda bisa letakkan sesuai dengan bentuk barangnya. Jadi lebih rapih gitu, nggak cuman digeletakin gitu aja. Nih ada buat portable chargernya, nih ada buat V2L-nya, nih ada buat segitiga pengaman. Jadi enak gitu, rapih semuanya. Bikin mobil ini kepraktisannya, lupa, elektrik. Jadi karpet itu benar-benar bikin mobil ini jadi semakin apik, semakin premium, dan mudah sekali untuk dibersihkan. Gimana? Keren kan? Dengan sentuhan Auto Project, BYD Etowan yang tadinya mobil entry level elektrik menjadi lebih nyaman, lebih fungsional, lebih keren, dan lebih aman. Nah, tentunya yang dipasang di mobil ini adalah yang ada di Auto Project. Tapi tentunya Anda juga bisa memilih item mana saja yang Anda pasang sesuai dengan kebutuhan. Dan tentunya selain untuk Etowan, Auto Project juga punya banyak sekali aksesoris untuk beragam mobil, baik yang dedicated maupun yang universal alias essentials. Jadi Anda tinggal bawa mobil Anda ke gerai-gerai Auto Project yang Anda bisa lihat lokasinya baik di Instagramnya Auto Project maupun di websitenya Auto Project. Dan silakan pilih aksesoris mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda yang bisa bikin mobil Anda auto keren. Jadi begitu saja video kali ini. Terima kasih Auto Project sudah meminjamkan BYD Etowan ini. Jadi saya langsung tahu pertama kali rasanya seperti apa. Dan juga sangat menginspirasi aksesoris-aksesoris yang dipasang ini yang saya nggak pernah terpikir di mobil sesederhana ini bisa jadi sepremium ini dengan Auto Project.
Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Keterangan lebih lanjut mengenai Auto Project Anda bisa follow Instagramnya Auto Project juga di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.